should take it slow. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Marino. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran online kita. Nah, video pada hari ini adalah video kelanjutan dari video yang pertama, yaitu tentang hak dan kewajiban. Jadi tolong kalian simak baik-baik, tonton sampai habis. Sebelum nonton jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Oke, selamat belajar. Pada video pembelajaran hari ini akan saya bahas kembali, yaitu tentang hak dan kewajiban. Nah, di video sebelumnya sudah pernah saya bahas tentang hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Selain terhadap lingkungan, kita rupanya juga memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Berikut adalah pelaksanaan kewajiban dan perolehan hak sebagai warga negara. Yang pertama kita bahas kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama, menaati peraturan. Kedua, menjaga kelestarian lingkungan. Ketiga, membayar pajak secara teratur. Keempat, mengikuti pendidikan dasar. Kelima, membela negara. Keenam, menjaga nama baik negara. Berikut adalah beberapa contoh kewajiban kita sebagai warga negara. Kita lanjut. Sekarang kita bahas hak sebagai warga negara. Pertama, menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di depan hukum dan pemerintahan. Kedua, menikmati hidup layak dengan terpenuhinya semua kebutuhan hidup dengan baik. Ketiga, mengeluarkan pendapat saat musyawarah. Keempat, mendapat kebebasan dalam memeluk agama dan melaksanakan ibadah. Kelima, mendapat pendidikan yang layak. Dan yang keenam, memanfaatkan sumber daya alam. Nah, berikut adalah beberapa contoh hak kita sebagai warga negara. Selain hak dan kewajiban kita terhadap negara, kita juga memiliki hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Kita telah mengetahui bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam tersebut haruslah dimanfaatkan sebijaksana mungkin agar dapat kita nikmati secara terus-menerus. Nah, untuk mewujudkannya, kita perlu mengetahui dan menjalankan hak beserta kewajiban terhadap sumber daya alam tersebut. Berikut akan saya bahas kewajiban dan hak kita terhadap sumber daya alam. Yang pertama, kewajiban kita terhadap sumber daya alam adalah membudidayakan tanaman pertanian dengan baik. Kemudian, menjaga kelestarian sumber daya alam atau biasa kita sebut SDA, menghemat penggunaan bahan bakar minyak atau BBM, menghemat penggunaan sumber daya air, menjaga sumber air dari pencemaran limbah dan sampah, melestarikan tumbuhan dengan reboisasi dan tebang pilih. Reboisasi itu adalah penanaman kembali hutan yang gundul ya anak-anak. Kita lanjut, yaitu tentang hak kita terhadap sumber daya alam. Pertama, dapat memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan makanan. Kemudian, menikmati keindahan sumber daya alam. Lalu, memanfaatkan BBM, bahan bakar minyak. Memanfaatkan air, contohnya untuk minum, mencuci, mandi, dan lain sebagainya. Kemudian memanfaatkan kayu, contohnya untuk bahan bangunan, pembuatan mebel, buku, dan pensil. Berikut adalah contoh-contoh pelaksanaan kewajiban dan perolehan hak kita terhadap sumber daya alam. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa disampaikan, tapi di sini saya cuma menyampaikan beberapa agar kalian lebih memahaminya. Saya lanjut. Sekarang kita bahas tentang sikap kerjasama dan persatuan dalam melestarikan sumber daya alam. Kita telah mengetahui bahwa sumber daya alam
memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Akan tetapi, pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan secara terus-menerus dapat menimbulkan permasalahan. Oleh karena itu, baik antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah perlu bekerja sama dalam melaksanakan kewajiban. Hal itu bertujuan agar sumber daya alam tersebut tetap lestari. Nah, di sini akan saya sampaikan beberapa contoh kerjasama dalam melaksanakan kewajiban terhadap kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan rumah. Kemudian melakukan reboisasi, melakukan pengelolaan sampah dengan baik dan benar, menyediakan tempat sampah di beberapa titik lokasi penting yang sering dilalui masyarakat. Pemerintah daerah berpartisipasi dalam membersihkan sungai dari sampah, menanam bibit pohon di sekitar taman. Nah, sekarang saya lanjut. Sekarang akan saya bahas akibat tidak melaksanakan kewajiban. Di sini akan saya berikan dua contoh. Yang pertama, apabila kita membuang sampah ke sungai dengan sembarangan, itu dapat mengakibatkan banjir yang merugikan kita sebagai manusia. Kemudian, contoh yang berikutnya adalah apabila kita menebang pohon sembarangan, itu bisa mengakibatkan tanah longsor. Nah, itu adalah beberapa akibat yang merugikan kita. Nah, sekian video pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian lebih paham lagi mengenai materi hak dan kewajiban. Ngomong-ngomong, tadi kan saya sudah paparkan nih beberapa contoh hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Coba kalian sebutkan lagi yang belum saya paparkan di kolom komentar bawah ini ya. Oke, terima kasih sudah kalian sempatkan untuk menonton dan belajar bersama saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya, oke? Sampai jumpa.